Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali materi Kitabul Adab. Sebagaimana di malam Sabtu dan di malam Ahad kita membahas Kitabul Adab. Kita masih dalam pembahasan adab muasyarah ma'al ikhwan, adab-adab dalam bergaul dan berteman. Kita sudah sampai pada adab yang kelima kemarin, ya. Sekarang kita masuk adab-adab dalam bergaul dan berteman pada adab yang keenam. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, tawadhu'ul ikhwan fima bainahum wa adamut takabbur awil fakhr alaihim. Adab yang keenam, hendaklah seseorang itu tawadhu kepada saudaranya semuslim, fima bainahum, di antara sesama mereka, wa adamut takabbur, dan tidak membesarkan diri, tidak meninggikan diri di antara mereka, dan tidak berbangga di atas mereka. Maka di antara adab dalam pergaulan kita sesama muslim, hendaklah kita itu tawadhu walinul janib, dan bersikap lembut terhadap orang yang ada di sekitar kita, di antara saudara-saudara kita. Hendaklah kita bersikap lembut, ya, tidak bersikap kasar, keras. Kita harus lembut, tawadhu dan merendah diri di antara mereka. Karena sikap tawadhu dan sikap lembut di antara saudara kita, itulah yang akan menjadikan persaudaraan di antara kita akan langgeng, ya. Itulah yang akan tadimul ushrah bainahum, yang akan melanggengkan, yang akan menjaga persaudaraan mereka dan pertemanan mereka. Wa taqwa rawabitul ukhuwah bainahum, dan ini akan menguatkan tali ikatan ukhuwah di antara mereka selama satu sama lainnya itu tawadhu, saling merendah di antara mereka, tidak ada yang meninggikan diri mereka di atas sebagian yang lain, ya, di atas sebagian yang lain. Sedangkan sikap takabbur, membesarkan diri, meninggikan diri, memandang diri sebagai orang yang lebih baik dibandingkan kawannya, lebih utama, lebih mulia, lebih baik dibandingkan teman-temannya yang lain, ini adalah akhlak yang tercela, takabur, ikhtial, meninggikan diri, congkak.
wal fakhr alaihim, dan berbangga di atas mereka karena kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Justru ini merupakan sababun fi nufuri ba'dihim min ba'd. Itulah yang akan jadi sebab larinya sebagian di antara mereka terhadap sebagian yang lain. Dan ini tentunya sudah merupakan alamat akan rusaknya tali ikatan ukhuwah di antara mereka. Maka at-tawadu adalah perkara yang matlub, perkara yang dituntut, perkara yang diperintah dalam syariat. Sedangkan berbangga, membesarkan diri, meninggikan diri di atas sebagian yang lain merupakan perkara yang tercela dan dilarang dalam syariat. Karena itu datang dalam hadis diriwayatkan dari sahabat Iyad ibn Himar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkharu ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar supaya kalian, wahai umatku, tawadhu, saling bertawadu, saling merendah diri. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi kita supaya kita ini tawadu, merendah diri kepada yang lainnya. Hatta la yafkharu ahadun ala ahadin, agar supaya dengan tawadu tersebut janganlah ada orang yang merasa tinggi dan merasa lebih mulia di atas sebagian yang lain. Agar supaya jangan ada seorang itu berbangga, menyombongkan diri, membesarkan diri terhadap yang lainnya. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan tujuan dari tawadu itu agar supaya jangan ada salah seorang di antara mereka melampaui batas terhadap sebagian yang lain. Maka ketika seorang itu hilang akhlak tawadu pada diri mereka, kita akan dapatkan pada mereka itu akan membanggakan diri mereka, ya, atas kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Kita akan dapatkan sebagian di antara mereka akan menjadi hamba yang bersombong karena kelebihan dunia, kelebihan harta, kelebihan jabatan yang Allah berikan kepadanya, atau karena kelebihan hafalan, kelebihan ilmu, kelebihan pemahaman. Maka seorang yang berbangga dengan hal tersebut dan merasa mulia dibandingkan yang lainnya, ini merupakan kesombongan. Ya, tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Ya, jangan ada di antara kita menganggap dirinya lebih baik, lebih utama dibandingkan yang lainnya. Ya, boleh jadi orang yang kita rendahkan itu mereka lebih suci hatinya dibandingkan kita. Boleh jadi orang yang kita remehkan, ya, orang yang kita cerca itu mereka lebih baik amalannya di sisi Allah dibandingkan amalan kita. Kita tidak tahu amalan mereka. Ya, maka tidak boleh kita merendahkan orang lain. Dan jangan kita meninggikan diri kita di atas orang lain. Boleh jadi Allah lebih mencintai mereka dibandingkan kita. Maka kita tidak boleh memandang diri kita dengan pandangan yang tinggi, pandangan yang mulia. Karena ini adalah akhlak orang-orang yang bersombong. Harus kita selalu memandang diri kita adalah pandangan yang rendah, ya, pandangan yang selalu kurang. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi SAW agar supaya kita ini bertawadu, agar supaya jangan ada yang bersombong di atas yang lain, dan agar supaya jangan ada di antara mereka yang melampaui batas terhadap sebagian yang lain. Iya. Ikhwani fiddin, a'azni Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwa al-fakhr wal kibr, congkak, meninggikan diri dan menyombongkan diri, ini merupakan tariqun, jalan yang akan mengantarkan manusia kepada perbuatan zalim. Ya. Jalan yang akan mengantarkan seorang kepada perbuatan al-udwan, permusuhan, wal bagi, dan jalan yang akan mengantarkan seorang melampaui batas terhadap sebagian yang lain. Karena ketika seorang melihat dirinya sebagai orang yang mulia, maka dia pun menzalimi orang lain. Dia melampaui batas pada orang lain, ya. Karena dia melihat dirinya sebagai orang yang
mulia, maka dia menzalimi orang yang di bawahnya. Wala syakka anna an-nas yatafadhalun. Tidak kita ragukan bahwasannya manusia itu yatafadhalun, mereka itu saling bertingkat-tingkat dalam nasab, bertingkat-tingkat dalam kedudukan, bertingkat-tingkat dalam masalah harta. Tidak diragukan, ya kan? Di antara mereka ada orang yang mulia. Ya, dan ini merupakan sunnatullah terhadap seluruh makhluknya. Memang ada orang yang mulia, ada orang yang bagus nasabnya, kelebihan nasabnya, kelebihan. Memang dia adalah orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah berupa harta. Namun falaisa syarif huwa alladhi ja'ala nafsahu syarifan. Janganlah orang yang mulia itu justru dia menjadikan dirinya sebagai orang yang mulia. Memang saya ini seperti ini. Memang tidak diragukan, ada orang bertingkat-tingkat, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang bagus nasabnya, ada orang yang biasa-biasa nasabnya. Ya kan? Ini namanya sunnatullah. Mereka bertingkat-tingkat. Ada orang yang bagus kedudukannya di masyarakat, tidak diragukan. Namun janganlah orang yang mulia itu justru dia menjadikan dirinya sebagai orang yang lebih mulia dibanding yang lain. Dan bukan pula maksudnya orang yang tawadu dia menjadikan dirinya sebagai orang yang rendahan. Tidak. Ya, orang yang tawadu itu bukan artinya dia menjadikan dirinya menjadi orang yang hina. Tidak. Tidak pula orang yang fakir, tidak pula orang yang kaya. Ya, orang yang fakir tidaklah menjadikan dia sebagai hamba yang rendah, dan orang yang kaya tidaklah mengharuskan dirinya menjadi orang yang lebih mulia dibandingkan orang yang miskin. Tidak seperti itu. Itu sunnatullah, hikmah. Bahkan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat dalam memang mengharuskan perkara yang seperti itu. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang orang yang raja, ada yang rakyat, ya. Ada raja, ada orang yang kaya dan ada yang miskin. Tayyib, yatafadhalun. Mereka bertingkat-tingkat, namun bukan maknanya bahwa tingkatan-tingkatan dan kelebihan itu adalah keluasan bagi dia untuk meninggikan dirinya kepada sebagian yang lain dan berbangga di atas yang lainnya. Bukan begitu tujuannya. Ya, bukan seperti itu. Tujuannya kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Bahkan mata kana syarif, kapan ada orang yang mulia, kapan ada orang yang bagus kedudukannya, kapan ada orang yang kaya, justru dia menjadi orang yang merendah, tawadu karena Allah. Dia menjadi orang yang layyinan, lembut akhlak dan perbuatan dan ucapannya, samhan, mudah dia dalam bergaul dengan manusia. Dia orangnya fleksibel, orangnya bagus diajak bergaul, orangnya bagus, bukan orang yang kaku, bukan orang yang kasar, bukan pula orang yang bersombong. Dia adalah orang yang lembut, mudah diajak bergaul. Dia adalah orang yang lembut dalam bergaul dengan kawan-kawannya. Nah, orang yang seperti inilah justru akan menambah ketinggiannya di sisi Allah dan di sisi manusia. Manusia akan menerima dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, illa rafa'ahu. Tidaklah seseorang itu tawadu karena Allah, melainkan Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Iya. Ini adab yang keenam. Jadi ikhwan, dalam bergaul, dalam berteman, kita itu butuh tawadu. Jangan ada di antara kita yang meninggikan dirinya karena kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Tidak diragukan, setiap di antara kita pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Tapi jangan kelebihan itu menjadikan diri kita melebihkan di atas kapasitas. Karena orang yang paling baik di antara muslimin, alladzi ya'rifu qadra nafsah, adalah mereka yang tahu kadar dirinya. Dan orang yang paling tidak bagus, yang paling tidak baik adalah orang yang la ya'rif qadra nafsah, yang dia tidak tahu kedudukan dirinya, dia tidak tahu memposisikan dirinya. Ya, seharusnya posisinya dia di mana, di angka 7, diangkat posisinya di angka ke-10. Ya, orang yang baik, orang yang tawadu adalah mereka yang menempatkan dirinya pada porsinya. Ya. Tayyib. Ya, seperti contoh seorang yang memposisikan dirinya sebagai seorang yang alim. Misalnya ya,
Ada orang yang alim, ya. Kemudian dia ditanya tentang sebuah pertanyaan, ada orang yang alim di situ, tapi dia semua yang jawab, sedangkan dia belum alim. Ya misalnya dia baru belajar Durusulugo jadi satu. Ya gurunya ini sudah pintar sekali, tapi pertanyaan dia semua yang jawab, nggak malu-malu dia. Mana lagi pertanyaanmu, saya yang jawab. Ini artinya orang tidak mendudukkan dirinya pada porsinya. Seharusnya dia menghargai orang yang alim. Itu contoh saja ya. Seharusnya dia arahkan pertanyaan itu kepada orang yang lebih layak untuk menjawabnya. Baik. Seperti ini ikhwan. Adab yang ketujuh. Sekarang adab yang ketujuh, husnul khuluq. Di antara adab dalam bergaul, berteman adalah hendaklah seorang itu memperbaiki akhlak dalam bergaul. Iya. Tuba liman albasahullahu thawba husnil khuluq. Beruntunglah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala pakaikan kepada dia pakaian keindahan akhlak. Karena akhlak ini ikhwan sama seperti rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah taala membagikan manusia akhlak sebagaimana Allah taala membagikan rezeki. Ada orang diberikan rezeki yang banyak, iya kan? Ada orang diberikan rezeki yang banyak sekali. Ada yang diberikan sedikit sekali. Ada yang diberikan sedang-sedang saja. Sama dengan akhlak. Ada orang diberikan akhlak banyak sehingga dia menjadi orang yang diridhoi oleh manusia. Seorang yang sangat baik akhlaknya, baik dalam berucap, baik dalam berbuat, baik dalam tindakan-tindakannya. Seperti itu. Ya. Ada pula orang yang memang tidak ada akhlak sama sekali. Iya. Laisa lahu akhlak, enggak ada akhlaknya. Berbicara enggak jelas, enggak beres. Ya, selalu kejelekan dia bahas. Taib. Berbuat juga tidak baik. Ibadah juga tidak. Ya, hubungannya dengan Allah Ta'ala tidak baik, hubungannya dengan manusia pun tidak baik. Taib. Tetangganya pun tidak baik dalam bertetangga. Seperti itu. Dan ada orang diberikan akhlak sedang-sedang, tidak baik sekali, juga tidak buruk sekali. Nah, ini manusia diberikan akhlak oleh Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat. Maka beruntunglah seseorang yang diberikan akhlak, diberikan pakaian oleh Allah taala dengan pakaian keindahan akhlak. Fa innahu ma min rajulin uthira anhu dzalik, karena tidaklah seseorang diberikan sebagian dari akhlak ini illa taba dzikruhu indan nas, melainkan pasti akan bagus penyebutannya dia di sisi manusia. Pasti manusia senang ya terhadap dia, manusia akan memuji dia ya. Wa rufi'a qadruhu bainahum, dan kadar kedudukan dia akan diangkat di antara manusia. Ya, kalau akhlaknya apa? Baik. Wa husnul khuluq, dan di sini para ulama menafsirkan yang manakah seorang dikatakan baik akhlaknya. Nah, ini para ulama khilaf. Ya, di sini saya akan nukilkan beberapa contoh seorang dikatakan bagus akhlaknya. Karena keutamaan orang yang bagus akhlaknya itu sangat banyak sekali ya. Ya, sangat banyak sekali tentang keutamaan orang yang bagus akhlaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Darda, ya, riwayat Tirmidzi dalam hadis yang hasan, Nabi SAW bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil abdi al-mu'min yawmal qiyamah min husnul khuluq. Tak ada sesuatu pun dari amalan yang lebih berat di timbangan seorang hamba yang mukmin yang lebih berat dibandingkan husnul khuluq. Jadi nanti ada amalan-amalan itu akan ditimbang pada hari kiamat. Maka husnul khuluq, baiknya akhlak, ini merupakan amalan yang paling berat jika ditimbang di atas timbangan kelak pada hari kiamat. Enggak ada yang mengalahkan beratnya. Baik. Wa innallaha yubghidul fahishal badhi,
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat membenci al-fahish, orang yang suka berbuat perbuatan keji, ya, suka berbuat perbuatan keji. Lagi apa? Al-badhi. Apa itu al-badhi? Al-badhi, al-badhi artinya seorang yang berbicara tapi dia fasik. Ya, seorang yang berbicara dengan perkataan yang sangat buruk sekali. Ya. Dan perkataan yang paling buruk di antara perkataan manusia adalah apa? Nah, adalah memfitnah manusia. Ini perkataan yang paling buruk. Perkataan yang paling buruk yaitu memfitnah seorang muslim dengan fitnah yang sangat jelek, sehingga fitnah itu tersebar ya di ufuk timur dan barat. Makanya ada hadis yang menyebutkan tentang dosa orang seperti ini itu berat sekali. Ya, seorang yang memfitnah sampai fitnahnya ini dia sebarkan di seluruh penjuru, yang disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu mereka yang akan dirobek-robek lidahnya nanti, digunting-gunting lidahnya dan dirobek-robek lidahnya sampai ke lehernya, matanya, mulutnya, hidungnya, lidahnya dirobek sampai ke belakang, dan itu disiksa, kata Nabi SAW, sampai datangnya hari kiamat. Ya, di alam kuburnya. Waliyadzubillah. Karena itulah seorang hendaklah itu senantiasa menjaga lisan, karena lisan ini adalah perkara yang sangat bisa mendatangkan musibah yang sangat besar. Ya, perkara yang sangat bisa mendatangkan musibah yang sangat besar. Baik. Jadi husnul khuluq ini amalannya sangat besar, ya. Ya, sampai disebutkan pula dalam sebuah hadis, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Dalam hadis Aisyah riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin la yudriku bi husni khuluqihi, dengan baiknya akhlaknya seorang mukmin ini, dia bisa menggapai derajatnya orang-orang yang terus-menerus berpuasa dan terus-menerus melakukan sholat. Iya. Jadi kalau ada orang yang rajin sholat, ahli sholat, ada orang yang terus berpuasa, ahli puasa, maka orang yang bagus akhlaknya, yang akan kita terangkan nanti siapa itu orang yang bagus akhlaknya. Orang yang bagus akhlaknya ini, dia bisa mendapati dan bisa meimbangi orang yang terus berpuasa dan terus melakukan sholat. Ya, makanya para ulama menyebutkan siapa itu orang yang bagus akhlaknya. Ya, siapakah orang yang dikatakan baik akhlaknya? Imam Tirmidzi menyebutkan di antara orang yang baik akhlaknya seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak dalam tafsirnya tentang husnul khuluq. Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, seorang dikatakan bagus akhlaknya adalah dengan 3: talaqatul wajhi wa badlul ma'rufi wa kafful adha. Itu seorang yang talaqatul wajh, seorang yang senantiasa ceria wajahnya, menampakkan kegembiraan dan keceriaan setiap dia berjumpa. Seperti itu. Kalau berjumpa, assalamualaikum, masya Allah, kaifa halukum, alhamdulillah, bikhair, gembira, jabat tangan, assalamualaikum, jabat tangan, menampakkan apa? Keceriaan. Dan ini sudah lewat kemarin, ya. Ya, di adab yang ketiga kemarin, al-basyasah, menampakkan kegembiraan, ya, menampakkan keceriaan kalau berjumpa. Bukan kalau berjumpa dengan wajah dan muka yang masam, berkerut kening, melemparkan pipi, melemparkan wajah, seperti itu. Ya, seperti ini seorang muslim. Dan ini ada hadisnya, ya. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an wa in talqa akhaka biwajhin tariq. Janganlah salah seorang di antara kalian meremehkan yang namanya kebaikan meskipun dia apa? Berjumpa dengan saudaranya dengan wajah yang tersenyum. Iya. Dengan wajah yang tersenyum. Yang kedua, kata Ibnu Mubarak, dikatakan seorang bagus akhlaknya adalah badlul ma'ruf. Badlul ma'ruf,
senantiasa mencurahkan segala kebaikan-kebaikan yang dimilikinya. Ya. Mencurahkan segala kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Manusia itu memiliki banyak potensi kebaikan. Ada orang potensi kebaikannya adalah harta, maka dia mencurahkan kebaikannya dalam bentuk harta. Ada orang yang potensi kebaikannya dari sisi kedudukan, dari sisi jabatan, maka dia sebagai pejabat, maka dia sebagai orang yang bagus kedudukannya di tengah masyarakat, dia curahkan kebaikannya dalam bentuk kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Dia mengajak manusia untuk berbuat baik, saling gotong royong, saling bantu membantu. Ya, kalau orang diberikan kelebihan harta, maka diinfakkan seperti itu. Ya. Jadi macam-macam seorang diberikan apa? Kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau dia diberikan kelebihan berupa ilmu agama, maka dia curahkan kebaikan itu dengan mengajarkannya. Ya, dengan mengajarkannya. Yang jelas Badlul Ma'ruf dia adalah seorang yang bersifat sosial. Sosial dengan hartanya, sosial dengan badannya, suka membantu. Sosial dengan hartanya, sosial dengan ilmunya, sosial dengan apa saja kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Suka membantu orang lain, peduli dengan orang. Dan ini diterangkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa am mu'minin kurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa ma yassara ala mu'sirin yassarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman fid dunya satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Satarahu Allah yaumal qiyamah. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa anhu kurbatan min kurabid dunya." Siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari kesusahan orang beriman di dunia ini. Kesusahan orang beriman banyak kan? Dia terlilit utang, dibantu. Kesusahannya dia tertimpa kemiskinan, dibantu. Dia lagi ada masalah, dibantu. Ada satu kesusahan seorang mukmin, kata Nabi SAW, siapa yang membantu kesusahan seorang mukmin dunia ini, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan kesusahannya nanti dia pada hari kiamat dari kesusahan-kesusahan. Ya, Allah Ta'ala akan menghilangkan kesusahan dia di dunia maupun di akhirat. Dan kita ini sangat membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala di dunia, apalagi di akhirat kelak. Ya. Baik. Wa may yassara ala mu'sirin, kata Nabi SAW, dan siapa yang memberikan kemudahan orang yang tertimpa kesulitan, dia selalu kasih kemudahan. Ada masalah, dia kasih kemudahan. Setiap ada orang kesulitan, dia kasih kemudahan. Termasuk orang yang terlilit utang, dia tagih ya, sulit nanti dibayar. Masih belum ada uang, dia kasih kemudahan. Itu contoh saja ya. Iya. Pokoknya dia selalu memberikan kemudahan orang yang tertimpa kesulitan. Siapa yang menghilangkan kesusahan orang yang tertimpa kesulitan seperti tadi, memberikan kemudahan kepada orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya, akan menutupi kesalahannya pada hari kiamat. Nah, ini namanya al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan Allah Ta'ala itu tergantung dari amalan hamba. Ya. Maka siapa yang menutupi aib seorang muslim, karena aib seorang muslim itu bukanlah sesuatu perkara yang bagus untuk kita sebarkan. Ya. Ditutupi aib saudara kita. Baik. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu juga suka menolong orang lain. Nah, ini sudah namanya al-jaza' min jinsil amal. Jadi Allah menolong kita karena kita juga sudah menolong hamba-hamba yang lainnya. Baik. Dan ada penafsiran yang lain yang mengatakan belum yang ketiga ya, itu yang kedua. Yang ketiga kata Ibnu Mubarak, seorang yang dikatakan baik akhlaknya adalah kaful adza
menahan gangguan, tidak mengganggu muslimin yang lainnya. Iya. Baik mengganggu hartanya ataupun mengganggu apa? Badannya. Tidak mengganggu hartanya, tidak mencurinya, tidak merampasnya, tidak menjamretnya, tidak membegalnya, tidak mengambilnya tanpa hak, disembunyikan, atau kita utang kepada dia, kemudian kita berniat untuk tidak bayar kepada dia karena dia adalah orang yang sangat baik. Tapi pinjam uangnya, nanti tidak usah dibayar karena baik sekali ini orang. Ya. Nah, ini seorang yang sengaja berutang dengan niat untuk tidak membayarnya, itu hukumnya statusnya seperti pencuri nanti pada hari kiamat. Iya. Tidak boleh kita ambil hak seorang muslim tanpa hak. Ya, ini maksud seorang yang baik akhlaknya, yaitu menahan gangguan. Ya, menahan gangguan. Ya, dari hak seorang muslim. Apakah menahan gangguan kepada seorang muslim hartanya, ataupun menahan untuk tidak mengganggu seorang muslim kehormatannya, seperti menggibahinya, ya, menceritakan keburukan-keburukan dan aibnya, menggunjingnya, melakukan namimah, memfitnahnya, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, menahan gangguan kepada seorang muslim, yakni tidak menumpahkan darahnya, tidak melukainya, tidak pula membunuhnya. Karena al-muslim alal muslim haram, muslim terhadap muslim yang lainnya itu hukumnya haram. Haram darahnya untuk ditumpahkan, apalagi dibunuh. Haram hartanya untuk diambil. Haram kehormatannya untuk kita gibahi, untuk kita cela, untuk kita cerca, untuk kita sebarkan aibnya. Haram hukumnya. Ya. Ini maksud kaful ada. Seorang yang baik akhlaknya, seorang yang senantiasa ceria wajahnya, satu, menampakkan kegembiraan kepada saudara yang lainnya. Yang kedua, badlul ma'ruf, senantiasa mencurahkan kebaikan yang dia miliki kepada muslim yang lain. Dan yang ketiga, kaful ada, menahan gangguan kepada muslim yang lainnya. Baik, ini dikatakan baik akhlaknya. Dan sebagian para ulama ada yang menyebutkan yang lain, dikatakan seorang yang husnul khuluq. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh para ulama kita, seorang yang dikatakan baiknya akhlak adalah bastul wajhi, wajah yang senantiasa ceria, gembira jika berjumpa. Satu. Yang kedua, ihtimalul adha, memikul segala gangguan manusia. Ini dikatakan orang yang baik akhlaknya. Bisa memikul segala apa? Segala gangguan orang lain. Dan tidak diragukan ya, gangguan orang lain itu berat. Coba kita bayangkan ya, kalau kita punya tetangga, tetangga kita ini pokoknya dia tidak suka apapun yang kita dapatkan tidak bagus terus bagi dia. Nanti dia senang itu kalau kita ditabrak mobil, nah, baru senang, alhamdulillah. Nah, ada orang yang seperti ini memang dia tidak suka kalau kita itu bahagia. Dan ini memang aneh bin ajaib, aneh tapi nyata ya. Ada orang seperti ini, dia tidak bisa melihat saudaranya itu senang. Kalau saudaranya itu senang, dia sakit. Kalau orang berkembang, dia yang sakit. Kalau orang bertambah kebaikannya, dia murka. Ini orang hasad, ya. Orang punya kedengkian dalam hatinya. Dan ini nanti akan kita sebutkan satu pembahasan khusus di pembahasan yang ke-7, Masya Allah, yang namanya salamatus sadar. Orang muslim itu harus selalu selamat hatinya, tidak boleh ada kedengkian. Dan tidak boleh ada dendam, ya. Seperti itu seorang muslim. Ya. Maka seorang yang baik akhlaknya diantaranya adalah ihtimalul adha. Dia harus memikul apa? Segala gangguan. Ya. Seperti tadi, apalagi tetangga misalnya. Makanya Nabi SAW itu berlindung ya dari tetangga yang jelek, ya. Nabi berlindung dari istri yang membuat rambutnya suaminya beruban, ya, karena stres. Dan Nabi juga berlindung dari ya tetangga yang tidak baik, iya. Karena tetangga kalau tidak baik, pasti akan hilang kebahagiaan. Karena tanda-tanda kebahagiaan itu, Nabi menyebutkan tanda-tanda kebahagiaan itu ada 4. Arba'atun minas sa'adah, ada 4 perkara yang bisa mendatangkan kebahagiaan manusia. Yang pertama dengan istri yang solehah, ya. Yang kedua dengan tetangga yang baik, tetangga yang selalu apa? Baik membantu kita. Terus yang ketiga, ya,
kendaraan yang hani, kendaraan yang nikmat. Bagaimana kendaraan yang nikmat? Yaitu kendaraan yang tidak menyusahkan pemiliknya. Iya, kendaraan yang memberikan kemudahan kepada pemiliknya. Mau dipakai kemana saja bisa sampai tujuannya. Ya. Terus yang keempat, yang mendatangkan kebahagiaan adalah al-baitul wasi', ya, rumah yang lapang dan rumah yang luas. Itu pasti mendatangkan kebahagiaan. Terus sebaliknya kata Nabi SAW, arba'atun minasyaqawah, ada 4 perkara yang akan mendatangkan kesengsaraan. Siapa dia? Istri yang tidak baik. Kalau setiap ketemu minta terus uang yang banyak, kalau kurang marah lagi. Ya, kalau sudah dikasih banyak ngutang lagi. Pokoknya dia tidak pernah senang. Kehidupannya susah terus. Antum mau berbuat baik apa kepada dia, tetap dia tidak senang. Pokoknya setiap ketemu berkerut terus keningnya, mau beli ini, mau beli itu. Ini paling susah hidupnya suami seperti ini. Ya, setiap ketemu istrinya dibikin susah terus sama istrinya. Ya. Apalagi istri yang suka membandingkan suami. Itu suaminya itu bagus sekali itu kalau kawin ya. Banyak istri yang seperti ini. Selalu membandingkan siapa? Suaminya. Dia katakan itu suaminya itu, temanmu itu bagus sekali akhlaknya. Kawan jelas sekali akhlakmu. Banyak istri yang seperti ini. Ini akan memberikan apa? Akan membuat suami itu beruban. Ya, maka Nabi berlindung dari istri yang seperti ini. Itu mendatangkan kesengsaraan namanya. Terus yang kedua, apa lagi mendatangkan kesengsaraan? Kebalikan yang tadi, tetangga yang apa? Tetangga yang buruk, tetangga yang jelek. Susah kita bahagia, biar kita bersama istri, pengantin baru, tapi kalau tetangga kita mengganggu terus, nggak bahagia juga. Sengsara kita. Diganggu terus sama tetangganya. Terus yang ketiga apa? Kendaraan yang tidak bagus. Bagaimana kendaraan yang tidak bagus? Dijelaskan oleh para ulama, yaitu kendaraan yang menyusahkan pemiliknya. Mau pergi ke pasar, mogok lagi. Mau pergi ke masjid, tidak bisa sampai. Di starter 14 kali tidak mau menyala. Ini contoh yang disebutkan para ulama. Kendaraan yang bikin susah pemiliknya. Setiap sekali sepekan masuk bengkel. Nanti sudah diperbaiki, mornya yang rusak, nanti bautnya lagi yang rusak. Sudah itu berganti terus, ini motornya tidak bisa bagus. Jadi yang seperti ini dijual kendaraan yang seperti ini. Kenapa? Menyusahkan. Mau pergi ibadah tidak bisa. Mau pergi sholat macet lagi. Mau tidak bisa dipakai. Mau dipakai ke Makassar baru sampai Pare-Pare rusak. Ini kendaraan dan ini mendatangkan kesengsaraan kata Nabi SAW. Dan yang keempat, rumah yang sempit. Ya, dan ini butuh ada penjelasan yang lebih luas. Baik. Jadi seorang dikatakan baik akhlaknya, wajah yang selalu tersenyum, ihtimalul ada, dia bisa memikul beban ya yang jelek yang menimpa dia, dan ini jarang orang bisa seperti ini. Apalagi kalau kejelekan istri. Ada sebagian para ulama yang diberikan ujian oleh Allah Ta'ala. Jadi manusia tihwa masing-masing itu pasti ada ujiannya berbeda. Iya. Sampai sebagian besar di antara kita ada yang berkata, ini ujian saya mungkin yang paling berat. Kalau kamu ringan, mungkin dia berkata, saya lebih berat dibanding antum. Masing-masing orang ada ujiannya. Ada orang diuji dengan istrinya, ada orang diuji oleh anaknya, ada orang diuji dengan melalui orang tuanya, diuji melalui pekerjaannya, ada orang diuji, macam-macam orang diuji. Seperti itu. Manusia diberikan ujian oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kadar iman. Ya, sesuai dengan kadar apa? Iman. Sampai sebagian besar di antara kita akan mengatakan, saya yang paling berat ujianku. Ya, tapi kapan seorang bisa ihtimalul ada, bisa memikul beban tersebut, maka apa? Maka itulah kebaikan akhlak. Kalau kita bisa memikul segala beban-beban yang ada di atas pundak kita. Sampai sebagian para ulama ada kisah di antara mereka. Istrinya ini adalah ujian dan malapetaka bagi dia. Sudah istrinya tidak cantik, jelek, akhlaknya lebih jelek lagi akhlaknya dibandingkan orangnya. Iya. Pokoknya ini seorang alim ini dia bersabar sekali sama istrinya. Iya. Apa dia katakan? Ini adalah ujian yang Allah berikan kepada saya. Saya khawatir jangan sampai saya ganti dia, saya dapatkan lebih jelek daripada dia.
Iya. Dan dia bersabar sama istrinya kira-kira berapa tahun? Lama, ikhwah. Mungkin di antara kita ada yang diberikan ujian setahun, 2 tahun, lenyap. Nanti lama-lama lagi baru ada lagi ujian. Tapi kalau kita diberikan ujian istri, mungkin dia berkata, ini ujian yang paling berat. Ya, ternyata masih ada ujian lebih berat daripada itu. Macam-macam ujiannya manusia, ya. Ya, macam-macam ujiannya. Tapi orang yang bisa memikul beban ujian yang seperti ini, insyaallah ta'ala itu kebaikan akhlak. Wa kadhmul ghaidh, dan termasuk kebaikan akhlak adalah seorang yang bisa mengendalikan amarahnya. Bukan tidak marah, ya. Gak ada orang yang tidak punya marah. Ya malaikat saja. Karena malaikat tidak punya nafsu. Tapi selama dia masih menjadi orang, pasti dia ada sifat marahnya, dan itu namanya tabiat. Ya. Dan hanya saja marah ini bisa diarahkan kepada yang lebih baik. Baik. Dan seorang, ketika Allah Ta'ala menyebutkan sifat dari penduduk surga, Allah katakan, ya, kadhibul ghaid, seorang yang bisa mengendalikan amarahnya. Itulah diantara penduduk surga, bisa mengendalikan amarahnya, tidak mencak-mencak, ya, kalau dia marah. Ya, mencak-mencak itu, kadang seorang itu marah, bisa dia hancurkan hartanya sendiri. Ya, itu bahaya amarah. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad ketika ditanya an husnul khuluq, siapakah orang yang bagus akhlaknya, Imam Ahmad berkata, Allah taghdab, jangan kamu marah. Dan itu berat, ya kan? Karena itu ada sebagian orang yang marah, dia tidak lihat telinganya. Dan memang betul tidak dilihat itu telinga, sampai dia menghancurkan hartanya. Jadi seorang yang dikatakan bagus akhlaknya ketika marah, dia tidak sampai melakukan pengrusakan dan tidak berbuat zalim kepada haknya orang lain. Ya, itu dikatakan orang yang bisa mengendalikan diri. Karena ada orang yang marah, dia hancurkan motornya sendiri, kan? Karena dia saking marahnya, dia hancurkan motornya. Biasa lihat yang seperti ini. Ditilang sama polisi. Dia hancurkan motornya. Kenapa ini orang? Gila ini orang. Kenapa? Karena dia marah. Dia tidak ridho. Ya, dan ada orang yang mungkin akan membakar rumahnya sendiri ketika dia marah. Ada yang membunuh suaminya ketika dia marah. Ada kan? Dia dapati suaminya berbuat begini, maka dia bunuh suaminya. Ada yang dapati istrinya berbuat seperti ini, dia bunuh istrinya. Ya, bahkan ada yang tidak berbuat apa-apa saja dibunuh. Ya, manusia ini kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, maka dia akan melakukan pelampauan batas. Baik, Ishaq bin Rahawai juga berkata mirip dengan apa yang dikatakan Imam Ahmad. Seorang dikatakan baik akhlaknya adalah bastul wajhi, wajah yang senantiasa ceria, wa an la taghdab, kamu tidak marah, ya, dan semisal dengannya. Iya. Ini tambahan-tambahan seorang dikatakan baiknya akhlak. Baik. Jadi wa khairun nas, manusia yang paling baik, ahsanuhum khuluqan, adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Makanya Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, khiyarukum li ahli. Yang paling sempurna imannya salah seorang di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Nah, itu yang paling baik di antara orang beriman. Yang paling sempurna imannya di antara orang beriman adalah yang paling apa? Yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum li ahlihi, dan yang paling terpilih, yang terbaik di antara kalian dari sekian yang terbaik adalah yang paling bagus bergaul bersama istrinya. Selalu kembali ke rumah tangga lagi. Ya, makanya selalu saya hubungkan ke rumah tangga selalu, ya, karena apalagi ini memang ada hadisnya di sini. Ya. Jadi akhlak, sebelum kita memperbaiki akhlak kepada orang lain, jagalah akhlak kita bersama keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, dan seterusnya, kerabat-kerabat kita. Karena mereka lah yang paling layak untuk kita perbaiki akhlak kita kepada mereka. Mereka lah yang paling layak untuk mendapatkan kebaikan yang kita berikan. Ya, kalau kita dermawan kepada sahabat kita, teman-teman kita, maka kita harus lebih dermawan kepada istri kita dan anak-anak kita. Apalagi Nabi SAW bersabda bahwa sedekah yang dilakukan seseorang kepada fakir miskin itu dinilai sedekah. Harta yang mereka infakkan di jalan Allah adalah sedekah. Harta yang mereka keluarkan untuk fakir miskin adalah sedekah. Harta yang mereka keluarkan untuk hewan mereka adalah sedekah. Apa yang mereka keluarkan di jalan Allah semuanya dihitung sebagai sedekah.
Demikian pula apa yang mereka berikan kepada istri dan anak mereka adalah sedekah. Kata Nabi SAW, yang paling afdal di antara seluruh sedekah itu adalah sedekah yang mereka berikan kepada istri dan anaknya. Itu yang paling afdal. Iya. Karena aneh kalau ada orang yang traktir keluar teman-temannya, baru dia makan warung di sana sama teman-temannya, istrinya dikasih makan ikan goreng, ikan kering. Ya, atau istrinya kasih makan Indomie saja. Ini Indomie goreng. Saya dari beli Indomie goreng tadi. Saya sudah makan coto. Ya, seperti itu. Ini tidak layak kan? Ya. Itu contoh saja ya. Itu cuma contoh. Baik. Maka Nabi SAW itu biasa berdoa supaya diberikan akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik ini luar biasa keutamaannya ya. Luar biasa keutamaannya. Ya. Dan masih banyak keutamaan tentang baiknya akhlak. Ala kulli hal, ini insyaallah taala saya kira cukup. Dua adab dalam bergaul, memperbaiki akhlak ya dalam bergaul. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.